pada kajian atau tausiah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari asala rasulahu bi zawatil haq li halatin kulihi wa qabil aisyah syahadu la ilaha wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasulun nabi abada wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah bismillah pada kesempatan tengah hari ini masih diberi nikmat Allah bisa lidah kita bisa merasakan nikmatnya tidak dan tinggal bersama ya dengan berbagai saksian yang lain ya, perasaan nikmat setelah saya puasa. Dan nikmat itu juga dibalik dengan nikmat fisik kita ya, masih bisa melangkah ke tempat ini untuk sama-sama mengikuti kajian tentang hari mulai buka bersama. Tadi saya sebelum berangkat itu ada teman di Kala SMA dan dia biasa sekali selalu hadir dalam majelis ya, masih pengajian seperti malam ini. Tapi apa daya karena kakinya sudah tidak bisa jalan, yang sebelah kiri sudah diangkat sehingga hanya duduk mendengarkan TV, ya mendengarkan YouTube dan seterusnya. Dan akhirnya dia berlinang air mata menangis karena saking sakitnya. Dan sakit itu terasa sekali ketika tidak bisa hadir bersama-sama mengikuti kajian di mana ada undangan ya. Oleh itu kita bersyukur bahwa kita lihat masih diberi nikmat tiap Senin malam untuk bersama-sama memasuki rumah Allah yang indah ini ya. Ini sesuatu sangat harga mahal sekali ya, tidak berharga, tidak ada harganya sehat itu. Juga nikmat iman dan Islam ya. Semoga kita semua yang hadir ini ya tidak tergelincir ya ketika nanti menjelang ajar tiba itu tidak tergelincir iman kita, masih bisa berucap la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW ya. Kalimat yang menjadi kunci kita disebut husnul khotimah ya itu ya. Jadi ada yang mengadakan amalan solehah, amalan surga sampai setua-tuanya gitu. Tapi entah karena apa ya tergelincir sedikit sehingga amalan surga itu hilang karena ada satu kali saja beruntung amalnya itu amalan neraka ya, tergelincir. Akhirnya suruh khotimah, masya Allah. Jadi kalau usianya sekitar 80 tahun 80 tahun kurang sebulan atau kurang sehari itu amalnya amal neraka. Maka amal selama hidup ini nggak ada yang berguna pasti. Itu pentingnya kita selalu menjaga amal kita lewat majelis taklim, majelis ilmu dan majelis zikir. Ya, ini hari ini kebetulan Amir menyaksikan judul ya antara majelis zikir dan majelis ilmu, apa harganya dan apa keutamaan dari majelis zikir majelis ilmu ini ya. Jadi ibu-ibu bisa baca beberapa hadis dan ayat yang saya tulis di sini ini ya. Yang jelas Allah menjadikan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina dzikrum katsira ibruqatan wa asila. Hai orang-orang beriman, panggil Allah. Hai orang beriman, berdirilah kalian pagi dan petang. Ya, pagi berarti menjelang subuh sampai duha itu kita berzikir, dan petang asar sampai maghrib ini kita berzikir. Kenapa? Ibu bertanya, tafsirnya apa surat tadi itu? Surat Al-Aqaf tadi itu. Tafsirnya bahwa
pagi dan petang itu di mana para malaikat yang dinas malam dan dinas siang itu berganti, ya. Dan diantaranya dia ikuti zikir kita, ya. Hari ini malam ini pun kalau kita diberi kemampuan melihat betapa banyak malaikat hadir di tengah kita ikut zikir. Jadi kita nggak mungkin melihat kayak itu lain, ya. Malaikat itu mencatat si bulan hari ini malam ini ikut buka bersama, ikut sedikir, ikut mengasihi Allah, dan dia berangkat ke atas ke Sidratul Muntaha menghadap Allah. Apakah kamu tidak mau? Ya Allah tahu, maha tahu. Inna wa pasti maha melihat dan maha mendengar Allah itu. Hanya biar ada satu rutinitas pekerjaan malaikat yang bertugas siang dan malam, pagi, petang, dan malam tugasnya itu, ya. Dan kalau tidak terlalu apabila menjadi walaupun aku nyerah. Jadi tidak mengetahui bahwa malaikat yang menjaga kita ini tidak hanya roket dan ngatet, tapi doa kita dan malaikat, belakang kita dan malaikat, ya. Dan dia silih berganti pagi dan petang, ya, mencatat amal kita, ya, amal kita ini masuk malam ini. Oleh itu arti zikir inilah yang penting kita hadapi pada malam hari ini, bahwa zikir itu berarti mengingat Allah, ya, mencatat, mengingat selalu apa yang kita sampaikan di zikrullah, ya. Jadi orang bertanya apa bedanya zikir, majelis zikir dan majelis ilmu, ya. Majelis zikir dan majelis ilmu beda-beda tipis itu Bapak Ibu sekalian. Kayak zikir itu sama Allah. Maka ada beberapa ritual orang zikir itu. Tadi oleh Mas Habib habis sholat itu zikir namanya. Baik tasbih, tahlil dan tahmid, ya. Itu zikir, ya. Zikir rutin pagi dan petang habis sholat itu zikir. Bahkan ibu-ibu bapak ke kantor jalan di mobil motor ya zikir. Astagfirullahaladzim, subhanallah, itu zikir serangan Allah. Tapi ada juga yang bermobil menikmati irama dangdut, ya ada, ya, dangdut atau lagu-lagu klasik atau lagu campur sari, ya. Ya tahu apa dia apa sebenarnya di mobil apa? Kita tahu apa nih lagu-lagu apa tilawah. Mas Satu suka biru nih, apa kira-kira lagunya? Lagu tilawah apa qasidah? Ya, itu bukan zikir, ya. Lagunya aja bisa malu-malu, bisa sambil menirukan lagu itu, kan, betul, ya. Tapi kalau itu bukan zikir, ya, hiburan, nyanyian, boleh ya boleh saja. Tapi lebih baik kalau dengan zikrullah yang bisa itu lagu-lagu kasidahan, tilawah Quran, ya kita itu namanya apa? Tawasul kepada Allah. Jadi Quran kita baca, kita dengarkan di radio, di mobil kita, sudah kita nirukan, menikmati, itu termasuk syafaat, ya, syafaat. Bila ada sholat rakaat kita nggak ikut karena kita baru berdiri pada Allah. Itu termasuk zikir, ya, termasuk zikir. Jadi zikir itu nggak ada kata pasti, yang penting ucapan kita itu Allah, selalu Allah dan Allah. Tapi kalau ilmu masih enggak, masih itu perlu dikaji. Ya, malam ini kita di sini ya masih ilmu, ya masih zikir. Kalau habis sholat tadi selesai kita ngobrol, itu masih zikir selesai. Saya bilang terkait juga dengan mengkaji zikir, ya, bisa dibaca di bacaan ini, ya. Ini bagi kita masih ilmu. Zikir itu ilmu apa? Masih ilmu. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin disampaikan, ya. Bahwa Nabi bersabda di sini sesungguhnya Allah memiliki banyak malaikat yang berdiri mencari majelis. Malaikatnya pun mencari majelis, ya, ya, nanti suaranya, ya, masih pikir. Jika mereka menemukan majelis yang dalamnya terdapat pikir, maka mereka duduk bersama masih pikir. Berarti kita pikir ini malaikat ada, kan? Ini yang bilang Nabi, bukan siapa-siapa.
Jadi ada dari tadi para malaikat itu berzikir dari hadis ini, berzikir sama kita, ya kita nggak bisa melihat. Kemudian rodatum minar robbi di jannah. Jadi kalau zikir, masih ilmu ini adalah salah taman-tamannya yang ada di surga. Artinya dalam hati saya katakan, barang siapa ingin mencari mencari surga, taman-taman surga di dunia, maka carilah masjid zikir, carilah masjid ilmu. Itulah taman-taman surga yang ada di dunia. Jadi kalau di musola ini selalu diadakan zikir, masjid ilmu, dia kubur, maka disitulah taman-taman surga. Maksudnya apa? Tasnya apa di sini? Ya. Jadi orang yang menciptakan, orang yang mengadakan acara-acara zikir, acara-acara masjid ilmu, mengkasih ilmu, ya, itu berarti itu adalah jelmaan surga yang ada di dunia ini. Kata Nabi dalam lanjutannya bahwa masjid zikir ini, masjid ilmu ini, kalau akan ketemu lagi di surganya Allah, apa enggak bahagia sekali kita? Ya, bahagia kita dibuka Allah lagi di surga, kita berzikir di situ, di taman surga kita berzikir kembali. Berzikir kepada apa? Ajaran udah nggak ada lagi, amal baik, amal buruk udah nggak ada di surga itu. Ya, amal baik dan amal buruk itu hanya di bumi ini. Di sana kita yang bertemu, bernostalgia, yang keluar dari mulut itu mulut dan asal semua yang baik semuanya. Okay? Gak ada kata kotor, gak ada kata hibah, udah gak bisa. Hati itu sudah dikunci Allah. Gak ada dengki, gak ada iri, ya, serai, hasad sudah gak ada lagi. Ya udah gak ada, ya gak ada. Itulah. Maka kalau di surga itu ada ibu namanya Pak Ustadz, kenapa di surga itu adanya hanya bidadari, yang gak ada bidadara itu? Gimana? Hanya jelas bahwa kalau di surga itu banyak bidadari yang akan menjadi istri-istri para suami yang soleh, suami yang bertanggung jawab, suami yang betul-betul bisa dipimpin rumah tangga baik. Itu akan dipilih bidadari. Berapa pokoknya? Berapa pokoknya? Ya, nggak ada bidadari. Nah, disitulah dikatakan Allah dalam surat Rahman dan surat Waqiah bahwa para istri ini di surga nggak ada lagi cemburu, udah dikunci mati. Dikunci mati, nggak ada lagi iri dengki ibunya mau sama surga si A, sama si dari A, dari B burukan itu nggak cemburu lagi pun, nggak ada cemburu itu, kan udah bilang nih. Hal-hal yang buruk itu udah nggak ada lagi di surga, udah hilang semua, udah di itu kuasa Allah. Di sini kita masih di dunia, masih iri, hasad, dengki, serai, hibah, benar. Salah udah nggak ada lagi, nggak ada lagi. Adanya cuma baik dan baik, enak dan enak. Ya, itu karena ahli neraka dihilangkan dari kita. Jadi adanya ahli surga. Jadi ahli surga. Coba kita semua ketemu oleh surga, ya Bu ya. Yang akan ketemu lagi nanti di sana itu. Dulu ingat yang baik, ingat aku dulu sering buka bersama di musola Ar-Rahim itu. Ini sebuahnya ini, ingat semuanya itu yang baik ingat, tapi yang buruk nggak ingat. Yang buruk-buruk tidak ingat lagi ya, sudah dihilangkan dari hati kita ya. Karena itu ya waktu tidak banyak di surat 511 dikatakan Allah saya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaranya dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat Allah mengakreditasi terhadap apa yang dikerjakan. Artinya orang yang berilmu, orang yang suka pikir itu derajatnya lebih tinggi dari orang-orang yang tidak berpikir dan tidak berilmu. Ya, itu kira-kira ya sedikit mengenal tauhid ini. Mungkin ada yang mau dielaborasi ya, karena biasanya kita sampai adzan belum selesai tanya jawabnya. Sekarang kita akhiri saja. Waktu yang cukup, ada waktu 20 menit ya, untuk berdialog. Ya. Silakan ibu bapak yang mau menyampaikan hal yang perlu saya kepada
tentang hari ini RB. Ini namanya mesti ilmu, mesti pikir, ya. Mantap. Demikian ulangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.